listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH merupakan suatu pembangkit skala kecil yang mengubah energi potensial air menjadi kerja mekanis dengan cara memutar turbin dan generator untuk menghasilkan daya listrik skala kecil. Kondisi air yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber daya penghasil listrik adalah memiliki kapasitas aliran dan ketinggian tertentu dan instalasinya. Next. Untuk komponen-komponennya, di sini yang pertama itu ada bangunan intake dan bendungan pengalih. Yang kedua yaitu bangunan pengendak. Yang ketiga saluran perbawah. Keempat kolam pengendak. Yang kelima bangunan pengenang atau overhead. Yang keenam yaitu pipa pesat atau penstock. Yang ketujuh ada rumah turbin dan generator. Yang kedelapan ada turbinnya. Yang kesembilan ada generator. Next. Untuk prinsip kerjanya yaitu yang pertama air sebagai sumber energinya, yaitu PLTMH memanfaatkan aliran air dari sungai terus diirigasikan atau air terjun yang memiliki perbedaan ketinggian heat dan debit air. Yang kedua itu ada bendungan yang dibangun untuk mengatur aliran air yang akan dimanfaatkan sebagai tenaga penggerak atau pembangkit. Yang ketiga ada intake, yaitu bangunan pengambil air. Air masuk melalui intake yang dilengkapi pintu air dan penyaring filter untuk mencegah kotoran masuk ke sistem. Yang keempat yaitu ada saluran perbawah. Air dialirkan dari intake melalui saluran perbawah menuju kolam pengendap. Kelima ada kolam pengendap, berfungsi untuk mengendapkan pasir dan kotoran agar air yang masuk ke turbin lebih bersih. Yang keenam yaitu ada bak penenang, yaitu air ditampung sementara untuk menenangkan aliran air sebagai masuk ke pipa pesat. Lanjut ke pipa pesatnya, air dialirkan melalui pipa pesat sehingga energi potensial berubah menjadi energi kinetik, yaitu dialirkan ke turbin. Air memutar lunar turbin sehingga menghasilkan energi mekanik berupa putaran torok. Yang ke-9 yaitu ada generator. Putaran turbin diteruskan ke generator yang kemudian mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Yang ke-10 yaitu sistem transmisi dayanya. Putaran turbin ke generator dapat menggunakan yang pertama yaitu transmisi langsung, yang kedua yaitu transmisi tidak langsung. Penyaluran listrik yang ke-12 yaitu listrik yang dihasilkan generator kemudian disalurkan melalui kabel-kabel rumah konsumen. Next. Untuk perhitungan potensi dayanya yaitu untuk menghitung potensi daya yang dimiliki oleh suatu sungai atau sumber aliran air yang akan dijadikan PLTMH digunakan rumus bersamaan sebagai berikut. Yang dimana P merupakan daya, yang kalau Q itu adalah debit aliran air, yang HM itu beda ketinggian, yang G percepatan gravitasi, yang M itu efisiensi keseluruhan. Next. Bagaimana sih perencanaan PLTMH? Perencanaan PLTMH diawali dengan studi awal melalui survei lapangan untuk memperoleh data debit aliran air dan beda ketinggiannya. Data ini digunakan untuk memperkirakan potensi daya listrik yang dapat dihasilkan. Selain itu dikumpulkan juga data pendukung seperti kondisi air, kestabilan tanah, serta ketersediaan bahan transportasi dan tenaga kerja. Tahap selanjutnya adalah pemilihan lokasi dan perencanaan sistem, meliputi penentuan tipe dan kapasitas turbin serta generator, sistem kontrol, jaringan transmisi dan distribusi listrik. Sebelum pembangunan dilakukan, perlu juga mempertimbangkan kebutuhan listrik masyarakat, rencana pengembangan listrik di daerah tersebut, serta studi kelayakan ekonomi. Jika hasilnya layak, maka dilanjutkan dengan pembuatan desain teknis, perhitungan biaya dan penyusunan rencana pembangunan. Next. Di sini ada kelebihan PLTMH. Yang pertama yaitu potensi energi air yang sangat melimpah. Yang kedua yaitu mampu beroperasi hingga lebih dari 15 tahun. Yang ketiga yaitu teknologi ramah lingkungan. Yang keempat merupakan energi terbarukan. Yang kelima yaitu biaya investasi sangat ekonomis. Next. Untuk kekurangannya, yang pertama yaitu kapasitas listrik yang dihasilkan bergantung pada debit aliran dan ketinggian air, sehingga pada saat musim kemarau debit air akan menurun sehingga otomatis kapasitas pembangkitan juga akan menurun. Yang kedua yaitu kapasitas pelanggan terbatas tergantung dari kapasitas PLTMH. Apabila kelebihan, maka kualitas listrik akan menurun. Yang ketiga yaitu penggunaan tidak boleh terlalu jauh dari PLTMH, karena apabila terlalu jauh maka akan banyak kehilangan daya transfernya akibat rugi daya pada penghantar, maksimalnya itu 2 km dari PLTMH. Next. Syarat pembangkit listriknya yaitu yang pertama ada sistem pembangkitnya sederhana, yaitu ada spare part, underbuild, gampang didapat. Yang keduanya itu ada bisa dibuat direkayasa oleh bengkel setempat, perawatan mudah hingga relatif murah. Yang kedua yaitu ada listrik yang dihasilkan layak digunakan, yaitu tegangan konstannya itu 220 volt atau sampai 380 volt. Frekuensi kontaknya yaitu 50 Hz
HZ. Yang ketiga itu keandalan yang baik, tidak mudah rusak, perawatan yang mudah, gangguan jarang terjadi, dan tahan lama. Yang keempat yaitu tidak mengenal daerah teritorial, bisa dipasang di daerah terpencil maupun perkotaan asal, dan potensi energi air. Yang kedua yaitu di daerah yang sudah terjangkau listrik PLN maupun yang belum. Yang kelima kapasitas daya dan harga. Kapasitas daya terbangkit cukup besar, harga daya terbangkit cukup murah. Kesimpulan. Next. Untuk kesimpulan pada PLTMH yaitu dapat kita ambil penggunaan energi mikrohidro juga dapat digunakan sebagai salah satu alternatif energi untuk daerah pedesaan karena ramah lingkungan karena tidak menggunakan medan sehingga harga jual listriknya bisa lebih kompetitif dan murah. Next. Baik, terima kasih. Hanya sampai di sana kita dapat menyimpulkan, dan untuk materi PLTMH saya ucapkan terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aras Dizinta dengan NIM 2406370 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro. Baik, di dalam video kali ini saya akan membahas tentang PLTMH, yaitu pembangkit listrik tenaga mikrohidro. PLTMH merupakan pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang merupakan suatu pembangkit skala kecil yang mengubah energi potensial air menjadi kerja mekanis dengan cara memutar turbin dan generator untuk menghasilkan daya listrik skala kecil. Berikut ini akan dijelaskan tentang cara kerja PLTMH. Kita lihat aliran air sungai. Pada bendungan air sungai yang ada, air sungai tersebut lama-kelamaan akan meluap, dan ketika air sungai mulai meluap, air tersebut akan melewati batas bendungan. Air sungai yang meluap tadi akan dibelokkan ke saluran terbuka yang terdapat di sisi sungai. Saluran terbuka tersebut lama-kelamaan akan penuh dengan air. Kemudian akan menuju ke pintu air untuk mengontrol debit air. Air yang sudah dikontrol pada debit air akan menuju ke bak penenang 1. Kita dapat saksikan air dari bak penenang 1 akan terus mengalir. Kemudian aliran air sungai tersebut akan menuju ke bak penenang 2. Air yang berlebihan akan keluar melalui bak limpasan. Sedangkan air yang digunakan untuk menggerakkan turbin akan masuk ke pipa penstock. Kita dapat lihat di sini ya teman-teman. Pipa yang berwarna biru ini disebut dengan pipa penstock. Air dari pipa penstock akan menggerakkan turbin. Kita bisa amati bersama. Di sini air mengalir pada pipa, kemudian akan menggerakkan turbin sehingga turbin berputar. Dan putaran turbin tersebut akan menggerakkan generator yang dapat menghasilkan listrik. Listrik dari generator masuk ke elektronik load control, kemudian listrik akan dialihkan ke jaringan listrik.
Listrik pada jaringan tersebut adalah listrik yang dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian penjelasan tentang cara kerja PLTMH, saya ucapkan terima kasih.